Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa akuntansi atau Accounting Foundation, di mana kita bertemu lagi di dalam sesi 8 ini. Nah, sesi 8 ini nanti kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian, yaitu lanjutan dari sesi 7 kemarin, ya kan. Sesi 7 kemarin kita kan sudah membahas tuh sedikit mengenai jurnal penyesuaian itu apa. Nah, di mana di sini nanti di sesi 8 kita akan lebih fokus kepada kasus-kasus soal. Jadi nanti kalian insya Allah biar lebih memahami lagi mengenai apa itu jurnal penyesuaian dan bagaimana penyelesaiannya. Nah, kita langsung flashback sedikit. Jurnal penyesuaian itu dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang ada di catatan dengan nilai yang sebenarnya. Nah, contohnya gini, kita sewaktu awal tahun nih, kita membeli sebuah perlengkapan, contohnya apa? Ballpoint. Nah, di awal tahun kita membeli 5 ballpoint, tetapi setelah 1 tahun bekerja, kita di akhir tahun ingin mengecek semua perlengkapan yang ada. Nah, ternyata di akhir tahun itu sudah kita cek ballpointnya tinggal 2, karena yang 3 itu sudah terpakai. Selama 1 tahun itu ballpoint itu sudah terpakai, makanya sisa 2. Dan oleh karena itu perlulah dilakukan penyesuaian, yaitu menyamakan nilai yang ada di catatan awal dengan nilai yang sebenarnya yang ada di lapangan atau nilai nyatanya. Nah, itulah kegunaan dari penyesuaian. Selanjutnya, ini akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Nah, biasanya ada akun-akun tertentu nih yang membutuhkan penyesuaian. Nah, biasanya itu ada 6 akun, di mana ada akun perlengkapan, akun beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus dibayar, dan juga penyusutan aset tetap. Ini 6 akunnya biasanya itu. Nah, jadi nanti kita akan membahas kasus-kasus satu persatu mengenai akun-akun ini. Jadi kita mulai dari perlengkapan dulu. Nah, di mana perlengkapan itu ada 2 metode untuk melakukan penyesuaiannya, yaitu ada metode neraca dan juga metode laba rugi. Nah, metode neraca sendiri itu ada kata kuncinya, yaitu biasanya dicatat sebagai aset atau yang sejumlah terpakai atau sudah terpakai. Nah, kemudian yang laba rugi itu biasanya dicatat sebagai beban atau sejumlah sisa. Oke. Jurnalnya sendiri gimana? Jurnalnya sendiri kalau yang metode neraca itu beban ada di bagian debit, kemudian perlengkapan di bagian kredit. Sedangkan metode laba rugi sebaliknya, metode laba rugi perlengkapan itu ada di debit dan beban itu ada di kredit, jadi kebalikannya. Biar nggak bingung hanya teori, kita langsung ke kasus aja, kita ke kasus contoh soal. Nah, contoh soal di sini kita ke metode yang neraca dulu, ya kan? Kita ke neraca dulu, anggap aja tulisan ini nggak ada. Jadi kita ke soalnya. Nanti di dalam soal ini ada kata kuncinya. Jadi kalian bisa menentukan soal ini tuh masuk ke metode neraca atau laba rugi. Jadi ada kata kuncinya. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya yaitu perlengkapan, akun perlengkapan kantor. Nah, akun perlengkapan kantor itu kan dia masuk ke dalam akun aset, ya kan? Akun aset, makanya dia masuk ke metode neraca. Nah, kita sudah tahu nih kata kuncinya, maka dari itu kita mulai berhitung. Jadi kalau metode neraca itu kan yang dihitung sejumlah yang terpakai. Nah, sejumlah yang terpakai berapa? Kita hitung awal nominalnya berapa? 7.500.000. Kemudian dikurangi sisanya berapa? 2,5. Nah, maka dari itu yang sudah terpakai berapa? 5 juta, yaitu dari nilai awal dikurangi nilai sisa, yaitu 5 juta. Oleh karena itu setelah itu kita bikin jurnalnya. Jurnalnya apa? Yaitu metode neraca, beban di bagian debit, perlengkapan di bagian kredit, senilai 5 juta. Itu caranya yang neraca seperti itu. Nah, selanjutnya ini contoh soal yang perlengkapan sebagai metode laba rugi, di mana atau sejumlah sisa. Nah, pada soal kali ini itu juga ada kunci. Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya di dalam beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan itu berarti dia masuk akun apa? Akun beban. Nah, makanya masuk ke akun beban, yaitu masuknya ke metode laba rugi. Nah, itu kalau metode laba rugi yang dihitung apanya? Yang dihitung jumlah sisanya. Oleh karena itu dari sini kita lihat nih dari kalimatnya,
jumlah sisanya berapa. Ini pada waktu perhitungan ternyata nilai perlengkapan yang masih ada. Yang masih ada itu kan sama halnya dengan jumlah sisanya ya kan. Berarti jumlah sisanya 1.500.000, kita masukkan ke jurnal, kita bikin jurnalnya. Kalau yang metode laba rugi itu bagian debitnya perlengkapan, bagian kreditnya beban. Nah, makanya nominalnya sisanya 1.500.000. Oke, itu caranya yang perlengkapan metode laba rugi. Selanjutnya ada beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka sendiri ini juga ada dua metode, sama ya, metode neraca dan juga metode laba rugi, yaitu kata kuncinya aset sejumlah terpakai itu yang neraca, yang metode laba rugi itu beban, dicatat sebagai beban dan juga jumlah sisa. Nah, biar nggak bingung langsung ke contoh soal. Jadi ke contoh soalnya gini, beban dibayar di muka ini contoh yang metode neraca, jadi jumlah yang terpakai atau dicatat sebagai aset. Nah, dari sini kita lihat nih kata kuncinya apa. Pokoknya intinya tiap ada transaksi atau ada soal seperti ini, kalian lihat dulu kata kuncinya. Nah, kata kuncinya ini apa? Sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka dia masuk akun apa? Masuk akun aset, makanya pakai metode neraca. Oke, jadi kalau metode neraca yang dihitung apa? Jumlah yang terpakai. Oke, kita mulai berhitung nih. Kalau beban dibayar di muka ada rumusnya ini ya. Jadi perlu diingat kalau penyesuaian itu patokannya per akhir periode atau per 31 Desember atau akhir tahun. Makanya di sini kita lihat sewa dibayar di muka tanggal 1 Oktober. Kita tulis di sini 1 Oktober. Kemudian patokannya berapa? Akhir periode 31 Desember. Kita tulis di sini. Nah, berarti dari Oktober sampai Desember itu berapa? 3 bulan. Berarti 3 bulan itu sudah terpakai. Nah, sisanya itu berarti belum terpakai. Itu sisanya berapa? Karena di sini ada keterangannya untuk masa 1 tahun, berarti hitungannya 12 bulan. Nah, 12 bulan dikurangi 3 karena yang sudah terpakai 3, berarti sisanya 9 kayak gitu. Kalau di sini masanya 2 tahun, berarti 24 ya, bukan 12. Jadi kita harus teliti juga dalam soal. Maka menyesuaikan soalnya karena di sini 1 tahun berarti per 12. Nah, karena di sini masuknya metode neraca sejumlah terpakai, maka yang kita hitung adalah yang 3 bulan atau yang sudah terpakai, yaitu 3 per 12 kali 36 juta, ketemulah 9 juta. Nah, setelah ketemu nominalnya, kita langsung bikin jurnalnya. Nah, jurnalnya apa? Yaitu beban di bagian debit, sewa dibayar di muka di bagian kredit. Nah, itu senilai 9 juta. Oke, kalau sudah itu kan yang metode neraca. Sekarang yang metode laba rugi. Nah, metode laba rugi di sini itu bisa kalian lihat, itu kata kuncinya kan masuk ke beban atau sejumlah sisa. Nah, di mana di sini pada neraca saldo tercatat akun beban sewa. Ini sudah jelas ya, beban sewa. Berarti dia masuk ke akun beban. Nah, makanya pakai metode laba rugi. Oke, kalau metode laba rugi yang dihitung apa? Sisanya. Berarti sisanya nanti kita hitung. Kita lihat dulu dari tanggal berapa? Tanggal 1 Agustus kita tulis di sini. Kemudian patokannya akhir periode 31 Desember kita tulis ini. Dari Agustus sampai Desember berapa bulan? 5 bulan itu yang sudah terpakai. Karena ini masanya 1 tahun, berarti 12 bulan. Nah, berarti dari 12 bulan sudah terpakai 5 bulan, sisanya berapa? Sisanya 7 bulan. Nah, 7 bulan kita hitung karena ini kan metode laba rugi, berarti jumlah sisanya yang kita hitung. Kalau tadi kan metode neraca yang kita hitung yang terpakai, karena ini metode laba rugi yang kita hitung yang sisanya. Nah, makanya sisanya itu 7 bulan. Berarti nilai penyesuaiannya berapa? Yaitu 7 per 12 dikali 72 juta dikali nominalnya ini ketemunya 42 juta. Nah, ketemu 42 juta, kemudian kita bikin jurnalnya yaitu sewa dibayar di muka pada beban sewa itu yang metode laba rugi. Oke, setelah itu kita lanjut nih ke yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Jadi bisa kalian lihat di mana di sini beban yang masih harus dibayar itu hanya ada 1 jurnal saja. Jadi tidak ada 2 metode atau apapun. Ini hanya ada 1 jurnal yaitu beban pada utang. Nah, beban pada utang sendiri kalian lihat di sini ada kata kuncinya. Nah, kata kuncinya apa? Berupa hutang gaji.
berarti masih ada beban yang masih harus dibayar, itu utang gaji. Nah, kalian tinggal masukin aja beban gaji pada utang gaji senilai berapa, nominalnya 5 juta. Nah, itu. Nah, kemudian ini yang keempat. Yang keempat kita masuk ke akun pendapatan dibayar di muka. Nah, pendapatan dibayar di muka sendiri ada 2 metode, yaitu masuk sebagai utang atau kewajiban atau masuk sebagai pendapatan. Nah, kalau masuk sebagai utang atau kewajiban itu masuknya ke sudah menjadi pendapatan. Kalau yang sebagai pendapatan itu belum menjadi pendapatan. Nah, langsung ke kasus soalnya aja biar nggak bingung. Dimana di sini bisa kalian lihat. Di sini misal ada contoh soal nih. Di sini ada keterangannya ya, jika transaksi dicatat dengan metode kewajiban. Oke, berarti di soal sudah ada keterangannya kalau ini pakai metode kewajiban. Nah, kalau metode kewajiban gimana? Berarti sudah menjadi pendapatan. Nah, kalau sudah menjadi pendapatan itu berarti yang sudah istilahnya diakui sebagai pendapatan, yaitu dari tanggal 1 September sampai 31 Desember itu berapa bulan? Ada 4 bulan. Nah, kemudian sisanya berapa? Sisanya adalah karena ini untuk masa setahun berarti 12 bulan, berarti 12 kurangi 4 sisanya 8 bulan. Nah, karena sudah menjadi pendapatan berarti kita hitung yang diakui sebagai pendapatan, yang ini yang 4 bulan kita hitung. Jadi 4 per 12 kali 6 juta ketemunya 2 juta. Nah, dimana kita langsung bikin jurnalnya, yaitu bunga diterima di muka pada pendapatan bunga, karena ini bunga ya. Jadi bunga diterima di muka pada pendapatan bunga senilai 2 juta. Itu yang pakai metode kewajiban. Nah, kemudian yang pakai metode pendapatan nih, ada keterangannya juga di soal metode pendapatan, di mana di sini belum menjadi pendapatan. Nah, belum diakui sebagai pendapatan ya, teman-teman. Nah, jadi kita hitung dulu dari 1 September nih, 1 September sampai 31 Desember berapa bulan? 4 bulan. Kemudian karena ini untuk masa setahun berarti 12 bulan. Nah, 12 bulan itu dikurangi 4 bulan berapa? 8 bulan. Nah, berarti kita hitung yang 8 bulan yang belum diakui sebagai pendapatan, yaitu 8 per 12 dikali 6 juta, ketemulah 4 juta. Nah, ini kebalikannya jurnalnya, yaitu pendapatan bunga pada bunga diterima di muka senilai 4 juta. Nah, seperti itu caranya. Kemudian yang akun kelima, ini pendapatan yang masih harus diterima. Nah, di mana di sini itu ada istilahnya ada satu ya, ada satu jurnal yaitu piutang pada pendapatan, karena hubungannya kan masih tentang pendapatan yang masih harus diterima, otomatis kita langsung menujunya ke piutang. Jadi di sini hanya ada satu jurnal dan ini termasuknya paling mudah, ini gampang sekali. Jadi ini sudah ada keterangan piutang bunga yaitu senilai 5 juta. Langsung kita tuliskan piutang bunga pada pendapatan bunga senilai 5 juta. Nah, ini hanya menyesuaikan saja, makanya di sini saya kasih titik-titik. Nanti misal piutang jasa berarti pada pendapatan jasa kayak gitu. Jadi tergantung konteksnya ya, teman-teman ya. Oke, kalau gitu lanjut lagi ke akun yang keenam nih, akun yang terakhir. Nah, ini hanya satu jurnal. Nah, hanya satu jurnal, tetapi di mana di sini contoh soalnya itu ada perhitungannya yang agak panjang. Nah, ini ya kan agak panjang perhitungannya. Ini saya kasih yang metode garis lurus saja. Nah, di mana di sini contoh soalnya gini. Pada tanggal 1 Oktober 2019 dibeli kendaraan seharga 300 juta. Nah, taksiran umur ekonomisnya itu 5 tahun. Nilai residunya 50 juta rupiah. Tentukanlah jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2019 apabila penyesuaian tersebut dihitung dengan metode garis lurus. Nah, di sini dapat kalian lihat nih, kita langsung ke perhitungannya. Ini sudah saya tuliskan rumusnya, yaitu penyesuaian ada HP harga pembelian dikurangi NR nilai residu dikurang per UE atau umur ekonomis. Nah, yaitu 300 juta dikurangi 50 juta dibagi 5 tahun, ketemunya kan 50 juta per tahun. Tapi jangan langsung ditulis penyusutannya 50 juta ya, ini kan 50 juta itu per tahun. Nah, karena dari kalimatnya itu dibelinya tanggal 1 Oktober, otomatis pemakaiannya baru berapa? Dari Oktober sampai Desember baru 3 bulan. Nah, berarti kita hitung lagi. Karena ini istilahnya dalam 1 tahun, berarti kita hitung dulu 3 per 12 dikali 50 juta, ketemulah penyusutannya 12 juta 5
Nah itu, nah maka dari situ kita langsung bikin jurnalnya beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan senilai 12.500.000. Oke, ada pertanyaan atau klarifikasi nanti bisa langsung melalui email saya atau ke nomor ponsel saya melalui WA, atau nanti pas waktu pertemuan di kelas bisa ditanyakan langsung. Materi kita untuk sesi 8 ini sampai selesai dengan sampai di sini kita selesai. Nah, insya Allah bertemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.